faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Surah Az-Zariyat nomor 51 ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Terjemahan tafsirnya adalah, dan di bumi ini terdapat ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin, dan dalam dirimu itu juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak memperhatikannya? Bapak sekalian yang dirahmati Allah, tema kajian kita kelanjutan dari pertemuan kita hari Sabtu yang lalu, masih seputar memahami ayat-ayat Al-Quran dalam artian baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Kalau yang tersirat dalam Al-Quran ini, yang dalam mushaf Utsmaniyah ini adalah ayat-ayat qauliyah, perkataan Allah, kalam Allah. Tapi sesungguhnya ketika Rasul menerima wahyu yang pertama, kita perlu menyingkap bahwa yang dibaca itu tidak serta-merta apa yang tertulis, apalagi pada saat itu belum ada objek tulisan dan begitu juga alat untuk menulis alias kalam. Maka ayat kauniyah yang lalu sudah kita bahas, saya tidak akan mengulangi lagi, bahwa alam yang terbentang luas ini sesungguhnya dipenuhi dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kita harus membaca dalam artian mengamatinya, menelitinya, sehingga kita juga akan mampu menghasilkan kajian-kajian ilmu pengetahuan dengan mengamati alam dengan segala isinya. Maka kita akan lebih fokus lagi dengan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq, surah nomor 96. 5 ayat yang pertama lah yang pertama kali turun pada saat itu di Gua Hira, setelah Rasul sekian lama bertahanus, berdiam diri dan menjauhkan diri dari segala bentuk kejahiliahan kehidupan Arab Quraisy pada saat itu yang masih jauh dari tuntunan nilai-nilai syariat Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka kalau kita renungkan ayat yang pertama, Iqra, ini fil amar, qara'a yaqra'u iqra, tentu seruannya adalah perintah membaca, ya. Secara hukum akal, bahwa turunnya wahyu yang pertama ini memang menyeru manusia untuk menggunakan daya nalar kemampuan berpikirnya agar bisa memahami fenomena kehidupan yang ada, ya. Nah, terutama memahami ayat-ayat kauniyah yang tadi di pengantar kita sebutkan, bahwa ayat-ayat fenomena alam begitu banyak yang bisa membuahkan ilmu pengetahuan bila diteliti dan kemudian diamati. Nah, pada saat pesan Iqra itu serangkaian dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah maksudnya yang menciptakan. Ya,
kata bismi rabbik ini ulama ada beberapa pendapat yang berbeda ya. Sebagian mengatakan bismi rabbik itu membaca termasuk melakukan aktivitas lain itu harus diawali dengan basmalah. Ya, nama Tuhanmu, nama Allah yang 99 terangkai dalam Asmaul Husna itu kuncinya ada pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebagaimana pesan surah Al-Hasr bahwa yang paling mulia dan agung itu tanpa mengurangi nama Allah yang 97 lainnya, itu kuncinya ada di Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maha pengasih, karena Allah kasih siapapun makhluk yang bernama manusia, baik orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang jahat, orang yang baik, semua dikasih Allah. Mana dalilnya? Silakan dibuka surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat yang ke-18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan saat ini alias kehidupan dunia, kami segerakan baginya, ya, kami segerakan ajalna lahu fiha, di dunia ini, ma nasya'u liman nurid, apapun yang kami kehendaki buat yang mengejar dunia itu. Summa, kemudian ja'alnahu, kami jadikan baginya jahannam. Maksudnya kami sediakan jahannam bagi orang yang ngotot mengejar dunia. Kenapa? Jadi ja'alnahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Dia masuk ke dalamnya, neraka jahanam itu, dan dia tanpa mendapat rahmat, terisolir dirinya. Artinya apa? Siapapun yang mengejar dunia, Allah kasih. Itu tanda Allah Maha Pengasih, memberi apapun yang dicari oleh orang yang mengejar dunia. Tapi di ujung ayat itu Allah vonis mereka ini akan masuk neraka. Apa sebabnya? Karena ketika orang berorientasi dengan kehidupan capaian dunia melulu, tanpa ada keseimbangan akhirat, bahwa dunia yang serba sementara, akhirat yang kekal selama-lamanya, mereka membutakan akal hati dan pikirannya terhadap itu. Ini mereka akan tidak bisa menggunakan rambu-rambu, mereka tidak bisa membedakan halal haram, mereka tidak bisa membedakan bid'ah atau sunnah, mereka tidak bisa membedakan menzolimi orang atau tidak. Mereka tidak akan bisa membedakan mana wilayah batil atau hak, sehingga wajarlah mereka yang terlalu mengejar capaian dunia akan melakukan berbagai macam cara. Pantaslah Allah vonis ja'alnahu jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka yang hanya berorientasi dengan capaian-capaian kehidupan dunia. Kalau dilanjutkan di ayat berikutnya, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَأَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Sebaliknya, orang yang akan menyeimbangkan capaian kehidupan dunianya dengan akhirat, mereka dengan amalan-amalan usaha untuk mencapainya ke sana, mereka akan pasti dibalasi dengan kehidupan akhirat yang
mendapat ridha Allah dan kebahagiaan di sana nantinya. Itu kata Allah tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Sedangkan Rahim, penyayang, itu hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak, orang-orang munafik, mereka tidak akan mendapatkan rahimnya Allah. Allah hanya janjikan sayangnya Allah, sayang kepada makhluknya yang bernama manusia hanya kepada golongan orang mukmin. Di luar itu mereka dapat rahmannya belaka, sedangkan rahim mereka tidak dapatkan. Ya, kita kembali kepada surah Al-Alaq. Jadi ulama berbeda pendapat dalam memahami Bismi Rabbik. Sebagian ulama mengatakan Bismi Rabbik itu diawali dengan basmalah atas nama Allah yang agung, Rahman dan Rahimnya. Sebagian lain pertanda ingin mendapatkan bantuan Allah. Sebagian yang lain ingin mendapatkan keikhlasan dalam melakukan apapun demi menggapai ridha Allah. Jadi ada 3 perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami Bismi Rabbik. Tapi yang pasti dari segi lugha bahwa Rabbik di situ jelas mencerminkan zat Allah yang dikenal sebagai zat yang maha pencipta. Ya, makanya lanjutannya itu Bismi Rabbikal ladzi khalaq, allazi khalaq, Rabbik yang maha pencipta. Di situ tidak dirinci sebelum masuk ke ayat berikutnya apa pengertian mencipta di situ. Mencipta apa saja, segala sesuatu yang ada di langit, di bumi dan di pertengahan isinya, semua adalah ciptaan Allah. Nah, maka ketika kita mengenal kata Rabb, maka itu pengertiannya Allah sang pencipta, Allah sang pemelihara, Allah sang pengatur segala urusan, Allah lah yang sang pemberi rezeki, Allah juga yang akan menentukan seseorang itu sakit atau sehat, Allah juga lah yang akan menentukan kapan seseorang itu akan tiba ajal kematiannya. Jadi ini sebuah gambaran di awal-awal turunnya ayat itu. Allah ingin memperkenalkan kepada manusia tentang konsep tauhid, ilmu yang paling utama mendasar adalah ilmu tauhid. Ilmu fikih hanya mengajarkan kita bagaimana perangkat-perangkat aturan syariat Islam untuk membimbing kita melakukan amalan-amalan ibadah sehari-hari. Tapi tauhid, ilmu yang akan membimbing kita bagaimana membangun, membentengi keyakinan hati agar menjadikan Allah adalah segala-galanya. Allah satu-satunya zat yang esa sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di bumi, langit, dan di antara keduanya. Dan Allah juga yang akan memberikan rezeki. Karena konsekuensi mencipta, maka Allah lah yang memiliki dan menguasai semua apa yang diciptakannya, termasuk manusia. Nah, jadi konsep tauhid yang pertama rububiyah berasal dari kata Rabb. Bagaimana kita membangun sebuah keyakinan tanpa ragu-ragu bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang esa sebagai pencipta. Nah, kemudian ketika Allah apapun yang diciptakan oleh Allah di langit, bumi dan di antara isinya ini, sesungguhnya itu hampir 100% ditujukan kepada kenyamanan hidup manusia. Meskipun ada makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, tapi Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 29, bagaimana Allah tegaskan bahwa memang manusia ini paling diistimewakan. Kata Allah di situ, wa huwal ladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a, dan dialah Allah yang menjadikan semua di bumi ini hanya untuk. Kalaupun binatang hanya sebagian kecil,
Mereka hanya kebagian dapat rumput dan mungkin ada bijian-bijian atau buah-buahan yang mungkin juga sudah tidak dikonsumsi tidak dikonsumsi manusia lagi. Itu dimakan binatang. Nah, sedangkan binatang sebagian besar juga untuk manusia. Terutama masuk ke perut, rizqan lakum, rezeki bagimu. Rata-rata binatang yang halal itu diperuntukkan Allah juga untuk menyamankan perut manusia. Sebagian binatang juga untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia, seperti lembu, sapi, bisa membantu mengelola sawah ladang. Begitu juga dengan kuda misalnya. Kuda itu bisa menjadi alat transportasi yang bisa dikendalikan oleh keperluan yang memacunya. Begitu juga binatang-binatang lain. Zaman dulu merpati juga bisa diperintahkan untuk mengantarkan surat dari satu tempat ke tempat yang lain. Luar biasa Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, terutama bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh dalam kesehariannya. Nah, kembali kepada surah Al-Alaq tadi, ketika khalaqa, di situ menekankan cipta Allah meliputi segala sesuatu yang ada. Nah, baru masuk ayat yang kedua,